tanda munafik Pak, tidak mau mentadaburi Al-Quran. Gitu. Terus tanda lagi, tanda munafik lagi, jika datang pada mereka suatu urusan berupa rasa aman atau rasa takut, mereka menyiar-nyiarkannya. Tanda munafik berikutnya apa? Suka menyiar-nyiarkan berita yang belum jelas. Belum jelas beritanya tapi sudah disiar-siarkan, itu tanda munafik. Nah, makanya siaran sekarang hati-hati. Apa namanya? WA ya, WA di-share-share gitu. Yang padahal belum jelas, palsu. Tahu-tahu sudah kesebar, tahu hoax ya, tapi sudah kesebar kemana-mana. Kan itu akhirnya tanda-tanda munafik. Orang mukmin itu jangan menyiarkan apapun sebelum tahu persis bahwa itu memang benar. Jadi begini, sebetulnya walaupun benar pun gini, benar pun itu tidak mesti harus di-share ya, disampaikan. Nih pertama, kalau ada berita benar apa enggak gitu ya. Terus benar, kalau sudah benar, walaupun ini benar, kalau saya sampaikan maslahat apa enggak, manfaat apa enggak gitu ya. Walaupun benar, kalau malah mudarat ada juga ya, karena kondisinya kurang tepat ya, enggak, lebih baik tidak usah disampaikan ya. Jadi tanda-tanda orang munafik apa? Kalau ada berita-berita kebetulan cocok mungkin dia dengan pendiriannya, dengan pendapatnya, walaupun berita itu kalau disampaikan mungkin bisa menyakiti orang lain atau ada yang tersinggung atau malah menjadi perpecahan umat macam-macam, tapi dengan semangatnya dia nge-share, itu tanda-tanda orang munafik gitu ya. Kalau ada berita baik berupa rasa aman atau rasa takut, mereka menyiarkan. Kalau zaman dulu ketika Rasulullah mengirim pasukan ya, ada kabar pasukannya menang, padahal belum pasti kabar itu, sudah disampaikan ini orang win menang, bahagia, ternyata kalah ya, itu orang munafik. Atau disebarkan orang win kalah, dibantai sama orang musyrik, dapat kabar begitu disampaikan padahal tidak benar, itu orang-orang munafik. Paham ya gitu. Jadi tanda-tanda orang munafik itu gampang sekali menyampaikan berita-berita yang belum jelas. Maka disabdakan oleh Nabi, kafa bil mar'i kadiban ayyuhaddisa bikulli ma sami. Cukuplah orang itu dikatakan berdusta kalau dia mengatakan apapun yang dia dengar. Dengar apa disampaikan, dengar apa disampaikan, padahal belum tentu benar. Itu sudah cukup dikatakan sebagai seorang pembohong. Paham ya gitu. Ini bagi yang muda-muda ya. Kalian tua-tua sudah ngerti WA barangkali. Man haddasa bi hadis wa huwa yara annahu kadhib fa huwa ahadul kadhibin. Siapa menceritakan suatu cerita padahal dia tahu menurut dia itu bohong, tapi diceritakan saja, dia salah satu di antara para pembohong. Gitu. Dan kita itu gampang terpengaruh dengan berita-berita yang belum pasti seperti itu. Sampai suatu negara itu bisa hancur, bisa runtuh ya gara-gara berita-berita yang belum jelas seperti ini. Makanya kita harus hati-hati, nggak mesti seneng di-share itu, nanti belum tentu benar pun belum tentu memberi manfaat ya. Jadi nanti ada tanggung jawabnya di akhirat gitu ya, ditanya dulu kamu ngeser-ngeser. Sekarang itu kan kalau yang apa namanya, yang nyeleneh-nyeleneh itu kan senang-senang gitu ya, di-share itu nanti ada tanggung jawabnya kalau malah tidak ada manfaatnya. Jadi kita nge-share itu yang pasti tahu bahwa itu ada dan pasti benar dan pasti ada manfaatnya. Kalau kita tidak jelas, kita suka-suka nge-share, berarti kita itu salah satu di antara orang-orang munafik. Terus mestinya gimana? Mestinya andaikan mereka mengembalikannya kepada Rasul. Jadi kalau ada apa-apa itu klarifikasi langsung kepada Rasul dan kepada ulil amri di zaman itu ya, sahabat-sahabat besar ya, seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab dan lain-lain. Jangan langsung disampaikan ya, sampaikan dulu kepada beliau itu, kok ada kabar seperti ini gitu ya, bagaimana kebenarannya. Niscaya mengetahuinya orang-orang yang mereka menggalinya dari mereka. Nanti orang itu kalaupun tahu kabar, biar tahu kabar dari mereka. Gini, jadi kalau ada kabar gimana? Jangan disampaikan, tetapi di cross check, terus disampaikan kepada orang yang punya wewenang untuk menyampaikan berita tersebut. Jadi walaupun benar pun, kalau tidak manfaat, tidak perlu disampaikan ke orang, biar orang itu tahunya dari mereka. Tetapi orang itu banyak terpengaruh dengan berita-berita seperti itu. Andaikan tidak ada karunia Allah kepadamu dan rahmatnya, niscaya kalian telah ikut setan itu kecuali sedikit. Untung kamu masih dikasih
karunia, dikasih rahmat. Andai kanda kamu sudah terpengaruh dari berita-berita yang tidak jelas, apalagi mungkin ikut menyebar-nyebarkan, ya kalian menjadi pengikutnya setan. Itu tanda-tanda orang munafik. Orang munafik ini tandanya apa? Suka memberikan harta berita-berita yang belum jelas.